Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menceritakan sebuah drama singkat tentang bentuk-bentuk korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu tentang mahasiswa yang contek, kemudian yang kedua yaitu pegawai yang terlambat, dan yang ketiga yaitu pemalsuan data absensi. Melalui drama singkat ini diharapkan para taruna dapat merefleksikan bentuk-bentuk nilai, kejujuran, dan integritas dan dapat melawan segala bentuk korupsi yang terjadi. Kita masuk pada scenes yang pertama yaitu tentang mahasiswa yang contek. Hafid, kemarin kamu ujian itu jawaban kelima apa ya? Gue ini nyontek punya si Eza. Kamu nyontek? Pantesan nilai kamu bagus ya. Kalau kayak gitu terus, kalau nyontek terus, kapan kita mau belajarnya? Kapan kita mau pinternya? Jangan kalau di alis tuh, lu lihat PR di luar sana juga pada kerja gak masuk-masuk. Kalau dia benar juga gajinya masih digaji waktu. Kan itu kecal teks. Justru itu, kita di sini dididik untuk jujur, untuk berintegritas. Jadilah kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Ya, selanjutnya kita masuk pada scenes yang kedua, yaitu tentang pemalsuan data absensi. Fit, coba. Di sini absenmu ada yang beda, Fit. Beda. Perasaan kamu bulan lalu ada izin sakit. Cuma di sini tertulisnya berangkat semua. Jangan-jangan kita absen. Lah, apa yang kamu bilang udah aman kemarin, Fit? Fit, nggak bisa ini termasuk korupsi, tapi dalam hal-hal kecil atau bisa disebut korupsi kecil-kecilan. Biarin, Fit. Scene 3, refleksi diri. Selamat pagi. Sama Kita langsung mulai aja ya. Tentang korupsi. Korupsi itu bukan hanya soal uang, ini juga soal kejujuran. Mulai dari hal kecil. Jika kalian membiarkan ketidakjujuran itu tumbuh dalam diri kalian, maka kalian tidak ada bedanya dengan orang-orang korupsi di luar sana. izin Pak, tapi bagaimana caranya biar kita bisa terus konsisten dan berubah agar tidak mengikuti pola korupsi, sedangkan lingkungan kita menuntut kita untuk seperti itu, sedangkan korupsi itu tidak bagus Pak, izin Pak. Ya, kita mulai dari diri sendiri. Jadilah contoh. Jika ada yang salah, kalian harus berani melawan. Berarti kita harus berani bicara ya? Ya, betul Astia. Integritas itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Tapi integritas itu harus datang dari hati. Ya Pak, mohon izin saya gini, maaf Pak, mungkin beberapa hari ini atau beberapa minggu belakangan ini saya sering panggil di rektorat terkait dengan beberapa kesalahan dan nyontek dan saya tertangkap untuk memasukkan buku absen, mohon izin. Jadi saya sudah sadar Pak untuk bahwa sikap saya ini adalah merupakan satu langkah awal daripada korupsi. Sebelum saya melakukan korupsi lebih jauh, saya akan berikan di sini Pak. Ya, Mohon izin arahan dan juga. bagus Adi. Itu suatu perubahan yang bagus dari diri kamu, dan saya percaya kalian bisa berubah dan membawa perubahan yang baik untuk negeri. Lalu, bagaimana cara mencegah korupsi kecil? Yang pertama, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, pendidikan, dan contoh yang baik. Yang kedua, penerapan aturan yang tegas. Sekolah atau lembaga pendidikan perlu memiliki aturan yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, transparansi. Semua kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Dan yang terakhir, yang keempat, partisipasi aktif. Melibatkan seluruh anggota komunitas pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi. Lalu, bagaimana cara menanamkan nilai integritas pada siswa? Yang pertama, kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Seorang guru dan juga orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua adalah pendidikan nilai, di mana pendidikan nilai ini memberikan kita kemampuan dalam hal pembelajaran dan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler agar taruna, mahasiswa maupun anak sekolah dapat mengerti tentang apa itu nilai moral. Selanjutnya yang ketiga adalah diskusi dan refleksi diri.
Yang keempat, adanya penegakan disiplin. Dan yang terakhir, adanya apresiasi dan penghargaan. Ya, selanjutnya peran orang tua dalam mencegah korupsi di sekolah. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kekeluargaan. Yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat, kerjasama dengan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Tindakan korupsi itu merugikan semua pihak. Entah itu pelaku, korban, dan masyarakat luas, itu dapat merusak pembangunan atau menghambat pembangunan negara. Yang kedua, korupsi itu diperlukan sikap integritas kita. Untuk mencegah korupsi kita perlu sikap integritas yang muncul dari diri sendiri. Dan dengan korupsi, harapan masa depan itu akan semakin tidak ada. Jadi mari kita sama-sama menolak korupsi untuk mewujudkan harapan yang lebih cerah di masa depan. 9 nilai anti korupsi. Tanggung jawab, kerja keras, mandiri, peduli, sederhana, jujur, disiplin, berani, dan adil. Kejujuran dan integritas merupakan fondasi yang harus dibangun sejak dini. Perubahan dari diri sendiri dapat membawa dampak besar bagi lingkungan. Korupsi lawan!